Kita lihat air banyak di laut, di sungai. Nah, tapi sebenarnya dari sekian air yang kita tahu, yang sepertinya banyak sekali, hanya 2% saja yang bisa kita manfaatkan untuk masak, untuk mencuci, untuk kita mandi. Nah, sambil menghemat air, kita juga harus memastikan bahwa kantong-kantong air, yaitu pohon-pohon, itu selalu ada. Nama saya Ade Putri Febriani, biasa dipanggil Ade. Saya mengajar sekarang di Sekolah Alam Cikeas kelas 6. Saya tertarik mengikuti pelatihan RPP karena saya percaya bahwa sebagai guru saya harus terus mengembangkan kemampuan saya. Anak-anak tidak bisa hanya dengan metode yang itu-itu saja belajarnya, tapi harus dengan metode yang bervariasi sehingga mereka tertarik untuk terlibat di pelajaran itu. Nah, dengan mereka lebih terlibat, pasti pemahaman yang ada semakin kuat gitu. Bedanya pelatihan yang dilakukan oleh pihak lain dengan yang baru saja diadakan British Council mungkin dari segi penekanan pada ramah lingkungan gitu. Jadi kan ini kan tema yang sebenarnya sangat aktual gitu. Nah, tema lingkungan kenapa perlu? Karena bagaimanapun anak-anaklah yang akan mewarisi lingkungan kita, dunia kita di masa depan. Tapi kalau misalnya mereka tidak sedini mungkin diajarkan bagaimana cara memeliharanya, tentu mereka juga yang akan merasakan kehancurannya. Sedangkan orang-orang dewasa sekarang juga sudah tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, kalau misalnya ditambah lagi dengan mereka, pasti ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, tema RPP saya saat ini adalah topiknya hemat air. Nah, kenapa saya pilih hemat air? Karena di lingkungan saya, anak-anak saya lihat masih banyak yang membuang-buang air gitu. Misalnya waktu cuci tangan atau waktu wudhu masih suka main-main air, cepet-cepet sama temennya gitu. Mungkin bagi mereka itu sekedar permainan, seru. Nah, tapi mereka tidak tahu seberapa berharganya air, seberapa berharganya setiap tetes air bagi kehidupan kita gitu. Kegiatan yang telah kami laksanakan adalah pertama, anak-anak saya berikan pemahaman dulu mengenai bahwa berapa banyak air yang bisa kita manfaatkan di bumi ini, terus betapa air bersih yang kita punya tuh sangat berharga. Nah, lalu saya ajak anak-anak untuk menghitung pertama debit air di keran berapa, terus waktu yang diperlukan untuk menyikat gigi, mencuci tangan, berwudu gitu. Intinya adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari situ kita dapat nih berapa volume yang didapatkan kalau misalnya debit airnya segini, waktunya sekian, nah berarti volumenya berapa. Nah, dari situ mereka sudah dapat pemahaman. Oh, kalau saya buang-buang air sekian detik atau sekian menit, berarti saya sudah buang air berapa banyak. Seperti itu. Nah, dari situ saya mengajarkan mereka matematika, tapi disisipi dengan pesan ramah lingkungan. Nah, karena ini tujuannya adalah untuk anak-anak sendiri, pesan lingkungannya, jadi lebih baik jika pesannya disampaikan dalam bentuk yang mereka sukai. Nah, akhirnya saya minta mereka untuk membuat poster yang sebenarnya mereka buat sendiri dan yang diharapkan untuk mereka sendiri yang akan membacanya dan memahami maksudnya gitu. Aku juga jadi nggak buang-buang air juga, kalau sikat gigi kan kadang kerannya kebuka terus, jadi aku nggak boros lah. Harapan saya ke depannya adalah saya berharap bisa memasukkan pesan-pesan yang lebih banyak lagi di pembelajaran saya, jadi tidak hanya terpaku pada bahasa Indonesia saja, matematika saja, bahasa Inggris saja, tapi ada pesan-pesan aktual yang mereka, yang siswa-siswa saya juga perlu tahu, dan saya harap juga ini bisa dilakukan oleh guru-guru semuanya.